Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang topik mudik, topik musiman nih atau rutinan biasanya di bulan Ramadan. Di sini saya akan buat sekitar mungkin 3 video. Ya, 3 video. Untuk kalian yang sudah nonton video ini adalah video pertama. Untuk yang nonton video pertama dan mungkin nontonnya udah agak lama ya dari video ini tayang. Nah, jadi video kedua dan ketiganya sudah ada nih di channel ini. Silahkan dicari aja. Untuk kalian yang baru nonton video ini, yang video pertama ini, jadi silahkan ditunggu aja video kedua dan video ketiganya. Oke, di video pertama ini saya akan berbagi kepada kalian tentang apa saja yang biasanya saya lakukan untuk persiapan mudik Lebaran, mudik Idul Fitri ya, biasanya identik seperti itu. Yang saya siapkan di motor saya, biasanya saya melakukan beberapa pengecekan rutin, selain aksesoris tambahan ya, ini lebih penting ke pengecekan motornya. Yang pertama yang biasanya saya cek itu mesin. Gimana sih kondisi mesin motor saya? Apakah prima, baik-baik saja, atau ada beberapa kendala tertentu di motor saya? Boleh kita cek ke bengkel kondisi mesin kita tuh seperti apa, memungkinkan atau tidak untuk mudik Lebaran. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya saya cek itu rem. Nah, rem ini biasanya dari beberapa orang biasanya meremehkan yang namanya rem. Bukan meremehkan sih, lebih tepatnya menomorduakan lah. Ya, yang penting bisa ngerem dan bisa berhenti aja. Sebenarnya nggak gitu. Rem ini ya kita bergantung ke rem pada saat kita di perjalanan misalkan terjadi insiden yang tidak diinginkan. Misalkan ada lubang di tengah jalan atau ada kecelakaan di depan kita atau ada yang ngerem dari depan, itu kita membutuhkan sekali pertolongan dari rem motor kita. Biasanya sih kalau saya pengecekan di motor saya itu saya lihat aja yang namanya kampas rem. Dan kalau mudik itu biasanya kan identik perjalanan jauh ya. Jadi untuk teman-teman misalkan sudah ngecek kampas remnya misalkan sudah agak tipis, jangan dipaksa, mending beli kampas rem baru aja dan langsung diganti. Entah itu kampas rem depan atau kampas rem belakang. Biasanya lagi saya mengecek itu sistem hidrolik dari rem depan. Biasanya kan rem depan itu kan pakai hidrolik ya, pakai air, pakai minyak rem gitu. Biasanya itu dicek apakah ada kerusakan, silakan dicek aja. Terutama yang minyak remnya itu lama banget nggak diganti, jadi silakan itu dicek. Kalau untuk rem belakang yang pakai hidrolik juga, yang pakai minyak rem juga, silakan dicek dengan cara yang sama. Untuk rem belakang yang masih pakai tromol, silakan dicek. Biasanya kan ada tuh untuk setting remnya apa kurang tinggi, apa terlalu dalam. Nah, biasanya itu dicek. Kalau sudah mentok ke depan, biasanya itu sudah tipis dan perlu diganti. Pengecekan ketiga saya biasanya ngecek di area roda. Nah, di area roda itu ada dua nih, ada velg, ada ban. Biasanya kalau velg itu ya dicek apakah ada velg retak atau peang. Biasanya itu sih jarang terjadi ya, kecuali kita kecelakaan atau dalam kecepatan tinggi kita langsung lewat lubang yang cukup besar. Nah, untuk di ban biasanya saya cek nih, kalau bannya biasanya saya pakai ban tubeless kan, tinggal dicek aja. Untuk ban itu biasanya kalau tubeless identiknya itu ada paku di beberapa bannya, di beberapa sisi ban biasanya ada paku. Syukur-syukur kalau nggak ada. Kalaupun ada, silakan ditempel aja, pakunya dicabut untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Dan lagi yang penting itu biasanya dicek juga nih ketebalan dari si daging bannya. Kalau sudah tipis mending diganti aja, jangan dipaksakan untuk dipakai. Nah, yang keempat yaitu oli. Nah, biasanya itu yang paling sering diperhatikan oleh banyak orang nih tentang oli mesin. Nah, itu juga dicek tuh. Udah berapa jauh olinya, sudah ditempuh berapa jauh, dan jauh lebih baik kalau kita mau mudik perjalanan jauh, oli harus fresh. Jadi harus diganti oli baru. Bukan tidak mungkin motor itu dipakai dengan oli lama yang sudah kita pakai. Itu sih silahkan, sah-sah aja. Cuman jauh lebih baik kalau kita pakai oli baru di motor kita karena perjalanan jauh. Nah, yang kelima nih, yang gak kalah penting juga yang harus kita cek pada saat kita memudik itu adalah lampu. Nah, lampu di motor ini perlu kita cek nih semuanya. Dari lampu utama, lampu sen, juga lampu rem. Nah, itu harus benar-benar prima ya, harus benar-benar bisa kita pakai, lampunya hidup semuanya. Jadi ada banyak yang harus kita perhatikan, juga ada komponen lain, komponen pendukung lain yang ya saya akan bahas di video selanjutnya ya, untuk komponen pendukung untuk mudik. Rencana saya sih ada 3 video yang akan saya buat tentang mudik. Ya nggak tahu lagi
kalau saya ada topik lain yang perlu saya bahas, saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.